Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival dengan NIM 2004 010104 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa poin dari tugas ekonomi perencanaan pembangunan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Pak Abdul Qadir Arno, SE, SYMSI. Adapun poin-poinnya yaitu pengertian perencanaan ekonomi, pengertian perencanaan pembangunan, serta substansi perencanaan dan pembangunan. Adapun pengertian dari perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Adapun menurut para ahli, yaitu perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Nah, adapun pengertian dari perencanaan ekonomi adalah suatu mekanisme alokasi sumber daya yang berlawanan dengan mekanisme pasar. Kemudian poin yang kedua yaitu perencanaan pembangunan. Pengertian perencanaan pembangunan secara umum adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur. Ada beberapa pendapat dari para ahli, yaitu Arthur W. Lewis mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Adapun tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan yaitu untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, dan untuk menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dan juga untuk mengoptimalisasikan partisipasi dan peran masyarakat dalam jenis perencanaan pembangunan menurut atau dari segi waktu terbagi atas 3 jenis, yaitu perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek, di mana perencanaan jangka panjang itu mencakup waktu 10 sampai 25 tahun. Pada era Orde Baru, pembangunan jangka panjang itu mencakup waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara, sedangkan saat ini rencana pembangunan jangka panjang baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun. Adapun perencanaan jangka menengah itu mencakup waktu 4 sampai 5 tahun tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Adapun perencanaan jangka pendek biasanya itu mencakup 1 tahun, sehingga seringkali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabatan dari jangka menengah tadi. Adapun tahap-tahap perencanaan pembangunan ini, yang pertama itu tahap penyusunan rencana, tahap penetapan rencana, kemudian tahap pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang terakhir itu tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Kemudian pada poin ketiga
yaitu substansi perencanaan dan pembangunan. Adapun substansi perencanaan pembangunan itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama substansi perencanaan ekonomi sosial wilayah. Substansi perencanaan ekonomi sosial wilayah ini terbagi menjadi 3, yaitu ekonomi sosial wilayah, ekonomi sosial perkotaan dan pedesaan. Kemudian substansi perencanaan tata ruang, dan yang terakhir itu substansi bidang perencanaan khusus. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.